Kita dianjurkan untuk mengagungkan syiar karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nah, jadi mengagungkan syiar itu termasuk dari bagian ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk pertama hidup walaupun hanya sementara di dunia ini, dan kedua kalinya kita mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkan ajaran agamanya walaupun masih belum 100%. Nah, untuk itu mari kita berupaya supaya bisa mengamalkan ajaran agama sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah, bisa menjauhi segala larangan agama sebagaimana yang dikehendaki. Dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguhnya mengagungkan syiar Allah itu termasuk dari sebagian ketakwaan hati. Nah, sekarang yang disebut syiar itu apa? Syiar itu kan bahasa Arab. Ya, arti bahasa Indonesia itu adalah lambang. Lambang itu adalah sesuatu yang menunjukkan adanya sesuatu. Seperti contoh, Indonesia punya lambang, yaitu gambarnya atau patungnya burung Garuda. Jadi ketika kita melihat burung Garuda, kita pasti ingat Indonesia. Agama Allah SWT juga mempunyai lambang, baik merupakan lambang hidup atau merupakan lambang mati. Lambang yang ada lambang merupakan ajaran. Semua ajaran dari wajibnya atau fardu ainnya, fardu kifayahnya, sunnah muakkadahnya, semua itu merupakan lambang yang kita mendapatkan anjuran dari Allah SWT untuk mengagungkan syiar tersebut. Nah, satu contoh masjid, ya. Masjid ini merupakan lambang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita agungkan. Walaupun asalnya masjid itu batu dari sungai, pasir dari sungai, kemudian kapur dari gunung, kayu-kayunya dari hutan. Nah, semuanya kalau masih berada di tempat masing-masing gak ada artinya. Batu kadang-kadang dibuat tempat duduk, dibuat macam-macam lah. Tapi ketika batu itu sudah dibentuk menjadi masjid, sudah bangunan, walaupun tidak megah, hanya diniatkan saja, innamal a'malu binniyat, diniatkan saja ini dibuat masjid, dan itu sudah dibangun sebagai masjid, walaupun tidak semegah masjid Hagia Sophia di Turki, ya tetap kita mempunyai kewajiban untuk mengagungkan. Masuk masjid sudah ada tata keramanya. Ya, memakai kaki yang kanan, kemudian baca doa, ya. Sampai di masjid ada amalan yang harus dilakukan, yaitu sholat sunnah tahiyatan masjid. Masya Allah, luar biasa. Padahal ini batu dari sungai, ya. Batu dari sungai, kapurnya dari gunung, kayu-kayunya dari hutan. Demikian pula dengan yang lain yang ada pada diri kita, seperti memelihara jenggot, ini termasuk syiar min sya'airillah. Kita tidak boleh melecehkan salah satu daripada syiar Allah SWT dengan alasan karena ini dilakukan oleh orang di luar kelompok kita. Ya. Waktu Nabi menganjurkan supaya kita berjenggot, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan
qassus syawarib wa arkhul liha. Qassus syawarib, gunting, ya, qassu gunting kumis, wa arkhul liha, biarkan jenggot. Ya, pada saat itu orang Yahudi juga berjenggot. Padahal di saat yang lain Nabi menganjurkan dan melarang kita menyerupai pekerjaan orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu masuk ke rumah ibadah mereka tidak pakai alas kaki. Ya, Nabi menganjurkan supaya kita dibolehkan masuk masjid pakai alas kaki. Gak apa-apa, selama tidak membawa najis. Apa maksudnya? Nabi sangat prihatin betul antara persamaan kita dengan orang Yahudi. Jadi orang Islam sama sekali tidak diizinkan untuk meniru. Tapi masalah jenggot, Nabi tidak peduli. Orang Yahudi pakai jenggot atau enggak, yang membawa silakan. Tapi Nabi punya kepentingan sendiri dalam masalah jenggot. Tetap Nabi menganjurkan dan Nabi mengamalkan. Jadi masalah jenggot ini ada perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Kita ini tidak boleh melecehkan, tidak boleh meremehkan, dan ternyata ini diamalkan oleh orang-orang, terutama para ulama di luar Indonesia utamanya. Indonesia ini belakangan aja banyak orang berjenggot. Ya nggak tahu kelompok mana, saya tidak lihat kelompoknya, tapi saya lihat sunnah Rasulnya. Ya, sunnah Rasul. Kita dianjurkan untuk mengagungkan syiar karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi mengagungkan syiar itu termasuk dari bagian ketakwaan. Aulia Allah, para wali Allah itu tidak bisa mencapai tingkatan wali kalau masih belum mempunyai sifat ta'zim kepada syiar-syiar Allah SWT sekecil apapun. Sampai di dalam sebuah kitab itu ada diceritakan, ada orang melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim ada di bawah. Ini lihat dong, ini kok tulisan Al-Quran ini, sedangkan Al-Quran ini termasuk syiar min sya'airillah. Lalu dengan rasa takzimnya beliau itu ambil tulisan itu dan dibersihkan dari kotorannya. Setelah itu dikasih minyak, tulisan Bismillah aja, kasih minyak, taruh di tempat yang terhormat. Wa subhanallah, beliau ini mendapatkan pangkat wilayah kewalian gara-gara mengagungkan ya kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, masya Allah, luar biasa. Jadi kembalinya bahwa memang Nabi itu pernah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu takut kepada Allah di sini, di dalam hati. Artinya apa? Di samping kita melakukan amaliyah lahiriah, jangan lupa ada di sini ada rasa takzim kepada ajaran Rasulullah, takzim kepada Rasulullah, takzim kepada syiar-syiar agama, takzim kepada syariat, takzim kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mendapatkan ketakwaan di dalam hati sehingga kita mempunyai takzim kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, khususnya amal-amalan yang sudah jelas dan tegas ya, baik Al-Quran maupun hadisnya, apalagi didukung oleh amaliyah para ulama, para aulia. Kita jangan sampai mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara meremehkan atau melecehkan salah satu syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.